Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 512 menyembuhkan penyakit mertua. Rocky dari dalam hati menertawainya. Jenny benar-benar sangat hebat. Dia menyuruhku memberikan hartanya kepada istrinya, tapi sekarang dia menyuruhku keluar dari rumah dan memberikan seluruh harta kekayaannya ke adiknya. Dia benar-benar adalah mertua terbaik yang pernah ada. Rocky tanpa mengeluh berkata kepadanya, "Jangan khawatir, Bu. Jika kamu benar-benar sudah meninggal, saya akan melakukan permintaan terakhirmu." Kalau begitu, bagus sekali. Jenny sangat bahagia. Dia tidak menyangka bisa begitu mudahnya menipu Rocky. Sampah ini benar-benar sangat bodoh. Dia dengan buru-buru mengedipkan matanya kepada Rino untuk memintanya mengambil dokumen surat wasiat. "Rocky, tanda tangani ini, serahkan vilamu kepadaku dan Rino dan juga serahkan buku tabunganmu kepada aku." Rocky melirik dokumen itu sambil tertawa dari dalam hatinya. Dia berkata, "Bu, saya tidak akan menandatanganinya." Petik 2. Hah. Jenny langsung terkejut dan juga marah sambil menunjuk-nunjuk Rocky. "Baru saja kamu sudah berjanji, kamu sedang kentut ya. Aku sudah mau mati, kenapa kamu tidak menghormati aku, dasar." Petik 2. Rocky berkata dengan dingin, "Bu, aku tidak menandatanganinya karena kamu tidak akan mati. Aku bisa menyembuhkanmu." "Rocky, apa kamu benar-benar bisa menyelamatkan ibuku?" kata Dewi dengan terkejut dan mencoba untuk bangkit dari tanah dan memeluk lengannya sambil memohon, "Rocky, tolong selamatkan nyawa ibuku." "Jangan khawatir, Dewiku." Rocky berkata, "Dia juga adalah ibuku, aku tidak akan membiarkan ibu meninggal, tidak peduli berapa harganya, aku akan menyembuhkan ibu." Petik 2. Rocky, kata Dewi yang tiba-tiba sangat tersentuh dan memanggil namanya. Dia juga tidak kuasa menahan tangis dan memeluk Rocky. Jenny mencibirnya dan berkata, "Oke, kamu sembuhkan aku." Petik 2. Lagi pula dia memang tidak sakit sama sekali, bahkan jika dia punya penyakit, si sampah ini juga tidak bisa menyembuhkannya. Rocky pelan-pelan melepaskan Dewi dari pelukannya dan berjalan ke arah Jenny dengan ekspresi yang seperti tersenyum dan juga tidak tersenyum. Tiba-tiba, dia mengayunkan tangannya dan menamparnya dengan keras. Pah! Suara tamparan sangat keras dan nyaring. Ah! Jenny menjerit keras seperti babi yang hendak dipotong. Dia langsung terjatuh di atas sofa. Dewi juga langsung terkejut dan berkata, "Rocky, apa yang kamu lakukan?" Rocky tersenyum tipis, kemudian dia meregangkan bahunya dan berkata, "Aku sedang menyembuhkannya." "Sialan. Kamu kenapa memukuliku?" Wajah Jenny langsung memerah dan dia langsung melihat ke arah Rocky dengan menggeramkan gigi-giginya. "Begini caramu menyembuhkan aku, dasar sialan." Rocky mencondongkan badannya ke samping Jenny dengan wajah yang serius. Dia berkata, "Bu, saya benar-benar ingin menyembuhkan kamu, tetapi kamu mungkin tidak dapat menerima terapi dariku ini. Jika kamu tidak percaya, kita bisa langsung lakukan pemeriksaan karena dokter sudah ada di sini. Kita bisa lihat apakah kanker lambungmu benar-benar sudah hilang atau tidak." Petik 2. Kamu. Wajah Jenny sudah begitu pucat sampai membuatnya tidak bisa berbicara lagi. Dia sama sekali tidak menderita kanker lambung. Andrew langsung terbengong. Dia bergegas bertanya kepadanya, "Rocky, apa yang sudah kamu lakukan?" Kamu sudah memukuli ibumu sendiri." Rocky berkata sambil tersenyum, "Ayah, yang kulakukan adalah terapi otak dari China."
Kanker yang muncul dari tubuh manusia disebabkan oleh penurunan imunitas seseorang dan sel yang bermutasi. Kalian lihat ketika tadi aku menamparkan ibu, sebenarnya hal itu merangsang darah untuk beredar di tubuh manusia dan dalam singkat meningkatkan kekebalan tubuhnya. Kamu sudah gila ya? Jenny sangat marah sampai dia mengertakkan gigi dan membentakinya. Kamu memukuli aku dan bukan menyembuhkan aku, dasar sialan. Bu, selain kanker lambung, apa kamu juga punya masalah migrain? Coba kamu rasakan apa rasa sakitnya sudah berkurang. Kata Rocky. Jenny tercengang. Setelah ditampar, rasa sakit migrainnya benar-benar berkurang. Apa benar si sampah ini ingin menyembuhkan aku? Bu, rasanya bagaimana? Kata Dewi dengan suara cemas. Jenny langsung tidak bisa berkata-kata dan juga tidak senang. Dia memang punya penyakit migrain, dia bahkan tidak bisa tidur ketika migrainnya sedang parah-parahnya, tapi Rocky menamparnya dan membuat rasa sakit migrainnya berkurang. Tapi, Jenny tidak bisa menerima cara pengobatan dari menantunya. Dia sudah terbiasa memukuli dan memarahi Rocky dan sekarang dia dipukuli oleh Rocky. Jenny merasa dia benar-benar sudah kehilangan dominasinya. Rocky berkata, Bu, kamu pastiin sudah minum banyak obat untuk penyakit migrain ini. Pengobatan ini saya pelajari dari Wasa National Medical Center dan cara pengobatan ini bisa sembuh total. Dia sudah lama terus mengalami migrain, meski bukan penyakit yang serius, tapi kalau kambuh rasanya akan sangat sakit, terutama di saat cuaca sedang mendung dan hujan. Selama bertahun-tahun dia berjuang untuk menyembuhkan penyakit ini, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli obat tapi sama sekali tidak dapat menyembuhkannya. Jika Rocky bisa menyembuhkannya. Jenny sambil menggeram dan berkata, aku peringati ke kamu, kalau aku tidak bisa sembuh, kamu segera keluar dari rumahku ini. Dan putriku sudah selesai denganmu. Jangan khawatir, kata Rocky. Rocky tersenyum, lalu berkata, Bu, beberapa tamparan saja sudah bisa meredahkan rasa sakit yang ada di kepalamu, kalau begini kamu bisa menghemat banyak biaya. Petik 2. Ketika Jenny mendengar kata, bisa menghemat biaya, dia langsung berkata, oke, kamu boleh pukul lagi. Demi menyembuhkan migrainnya, dia juga sudah berusaha sekuat tenaga. Selain itu, dia juga bisa menghemat ratusan juta dari menghemat biaya obat-obatannya. Rocky tanpa ragu mengayunkan lengannya dan menamparkan wajahnya lagi. Oh! Jenny menjerit kesakitan dan nyeri di wajahnya serasa menusuk jantungnya, tetapi rasa sakit yang ada di kepalanya menjadi lebih ringan. Rocky sengaja berhenti dan bertanya, Bu, rasanya bagaimana? Jauh. Rasanya jauh lebih ringan sekarang, cepat pukuli aku lagi. Kata Jenny yang sudah tidak peduli dengan orang lain lagi. Rocky terus tertawa dari dalam hatinya dan juga terus menamparkan wajahnya Jenny. Paa, paa, paa. Di dalam lobi terdengar suara tamparan yang begitu keras-keras. Air mata Jenny hampir keluar dari matanya, tetapi dia mencoba menahan rasa sakitnya dan membiarkan Rocky terus menamparinya. Dia tidak menyangka sampah sepertinya ini bisa berguna. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan migrainnya, dia bisa menghemat uang ratusan juta dan uang yang ia hemat bisa diberikan ke adiknya. Rino dan Alicia dengan tercengang melihat pemandangan ini. Rino sama sekali tidak berani untuk berbicara. Dia tidak menyangka Jenny mengizinkan Rocky untuk menamparkan wajahnya dan hal ini benar-benar di luar dugaannya. Rino melihat pemandangan ini sampai menggigil dan dia tidak kuasa untuk berkata, Rocky, kamu sudah menamparnya puluhan kali, aku rasa. Juga sudah cukup, penyakit ibumu juga harusnya sudah membaik.
Rocky berkata sambil tersenyum, "Paman, kalau ingin berhenti harus tanya ibu dulu." Begitu dia berbicara kepada pamannya, Jenny menutupi pipinya sambil menarik nafas dan berkata, "Cepat lanjutkan dan Rino, kamu jangan khawatirkan aku." Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.